Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya masih membahas contoh soal untuk materi komponen struktur lentur. Di soal yang ketiga ini, saya ingin membahas tentang soal desain balok yang terkekang secara lateral. Di sini soal yang sudah ditampilkan ya. Rencanakan balok untuk memikul beban mati sebesar 350 kg per meter dan beban hidup 1.500 kg per meter dengan bentang balok 12 meter, di mana sisi tekan flange-nya terkekang secara lateral dan kita diminta untuk menggunakan profil baja IWF dengan FY atau tegangan lelehnya 450 MPa. Sebelum kita menyelesaikannya, kita pahami dulu konsepnya. Jadi konsep LRFD ya, berdasarkan tegangan izin. Jadi di mana MU itu harus lebih kecil dari P dikali MN. Ini adalah momen nominalnya, dan ini adalah faktor tahanan atau faktor reduksi yang nilainya berbeda-beda. Nah, untuk komponen struktur lentur itu nilainya 0,90. Ini saya masih pakai SNI yang 2002. Nanti kalian bisa cek faktor tahanan atau reduksi untuk komponen struktur lentur yang menggunakan SNI 2015 atau 2013. Nah, ini adalah tahanan rencana. Untuk mencari momen nominalnya, ini ada 3 berdasarkan penampangnya, yaitu penampang kompak, penampang tak kompak, dan juga penampang, masih ingat, penampang langsing. Nah, kita harus cari dari 3 kondisi ini. Kita sudah tahu persamaannya tadi ya, bahwa MU atau momen ultimate-nya itu harus lebih kecil daripada P dikali MN, atau PMN harus lebih besar daripada MU. Sama aja ya. Nah, kita pertama harus tahu dulu si MU-nya ini berapa dan juga PMN-nya berapa, supaya kita tahu nih profil yang akan kita pilih nanti itu kuat terhadap si bebannya atau tidak, memenuhi syarat atau tidak. Maka kita harus hitung dulu di awal. MU itu adalah momen ultimate atau momen maksimum yang terjadi akibat beban terfaktor. Kita lihat ya di sini. Nah, ini adalah beban merata penuh. Berarti momen maksimumnya gitu ya, pasti ada di sini. Momen maksimum atau MU, boleh ya saya bilang ultimate, karena ultimate itu artinya maksimum. Rumusnya kalau beban merata penuh seperti ini adalah 1/8 Q dikali dengan L kuadrat. Masih ingat ya, ini statika. MU rumusnya adalah 1/8 Q L kuadrat. Q-nya tentu saja QU karena dia kombinasi beban. Kita udah punya nih L-nya dari soal yang panjangnya 12 meter. Kita belum punya si QU-nya. Kita harus cari dulu QU. Oke, QU adalah beban terfaktor. Artinya beban yang ada dikalikan dengan faktor beban. Kita lihat beban yang ada apa aja. Ada beban mati dan juga beban hidup. Berarti kombinasi pembebanannya kita ambil 1,2 D ditambah 1,6 L. Kita lihat D-nya 350 dan L-nya 1.500 kg per meter. Artinya kita tinggal kali saja 1,2 dikali 350 kg per meter
ditambah dengan 1,6 dikali 1.500 kg per meter. Silakan dihitung. Saya dapatnya 820 kg per meter. Kita jadikan ton, artinya dibagi 1000 menjadi 2,820 ton per meter. Kita sudah punya si QU, berarti kita sudah bisa menghitung si MU. MU sama dengan 1/8 QU dikali L kuadrat, di mana QU-nya adalah 2,820 ton per meter dikali dengan L-nya tadi 12, di sini ya 12 meter. Oke, 12 meter, siapkan kalkulatornya. 12 kuadrat ya. Hasilnya adalah saya dapatnya 50,76 ton meter. Kita sudah dapat MU-nya, kita ke atas dulu pada rumus yang ini ya. Oke, MU itu harus lebih kecil daripada PMN atau PMN lebih besar daripada MU. Artinya kita tadi udah dapet nih, MU itu adalah P dikali dengan MN. Untuk dapat MN-nya, maka MU dibagi dengan P-nya. Oke, kita lihat MU tadi adalah 50,76 dan P-nya itu adalah 0,90 ya untuk komponen struktur lentur. Hasilnya adalah 56,4 ton meter. Nah, ini akan menjadi MN perlu atau momen nominal perlu yang harus dipenuhi daripada si profil-profil kita nanti. Si MN yang ada 3 jenis tadi, kompak, tak kompak, langsing. Jadi MN dari ketiganya itu kita harus melampaui si 56,4 ton ini. Nah, sekarang kita ke langkah selanjutnya. Di sini kita suruh merencanakan balok yang bisa memikul beban sekian gitu ya. Lalu kita akan memilih dong, kalau kita suruh merencanakan berarti kita mendesain, artinya kita harus memilih profil mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini perintahnya disuruh menggunakan profil baja WF, berarti kita pilih yang profil WF. Nah, saya sudah memilihnya karena sudah pasti ini akan oke, jadi saya memilihnya. Saya memilih mencoba untuk profil WF yang 300, 10, 15. Nah, ini saya coba ini. Selanjutnya kita akan mengumpulkan data-datanya supaya lebih mudah menghitungnya. Kita lihat di sini sudah saya siapkan tabelnya. Nah, sudah saya merahin juga. Jadi di sini ada profil WF 300 300 10 15. Secara mudah biasanya untuk mengetahui dimensi dari profilnya itu kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi yang ini D, biasanya yang ini B, yang ini TW, dan yang ini TF untuk dimensinya. Tapi kalau untuk order radius, momen inersia, jari-jari girasi, dan modulus of section-nya itu kita biasanya lihat di tabel baja. Nah, kita lihat ya, yang ini sudah saya merahkan, berarti kita butuh corner radius
lalu momen inersia, dan juga ZX. ZX ini adalah modulus penampang. Kita sudah bahas di soal sebelumnya, jadi ada modulus plastis dan modulus penampang. Kalau modulus plastis itu Z, kalau modulus penampang itu adalah S. Nah, S ini di tabel baja adalah ZX dan ZY. Jadi jangan salah bahwa modulus plastis itu di tabel baja Z. Salah, yang benar itu adalah modulus penampang. Ya, di sini ada modulus of section. Ini artinya modulus penampang. Oke, kita lihat koordinat radius kita ada 18. Kita tulis dulu. Oke, di sini ada D, B, TW, TF. Koordinat radius itu adalah R0 ya. Oke, di sini 300, 10, 15, tadi R0-nya adalah 18. Selanjutnya yang kita butuhkan lagi adalah IX. Kita lihat IX-nya itu ada, ini ya, jangan salah, kalau di sini itu JX. Kalau I kecil X itu jari-jari girasi, bukan momen inersia. Di sini JX. Berarti 20/400 cm pangkat 4. Jadi kalau momen inersia pasti satuannya cm pangkat 4 atau milimeter pangkat 4. Lalu IX-nya tadi 20/400 dikali 10 pangkat 4 milimeter pangkat 4. Saya langsung jadiin milimeter aja supaya lebih mudah. Selanjutnya kita butuh section modulus, modulus of section maksud saya. Modulus of sectionnya kita lihat 1360 cm pangkat 3. Z ya, ZX atau S itu 1360 cm pangkat 3, artinya 1360 kali 10 pangkat 3 mm pangkat 3. Masih ada lagi kira-kira yang kita butuhkan dari penampang ini? Oke, kita cukupkan dulu, nanti kalau misalnya masih ada yang kurang kita bisa buka lagi tabel bajanya. Kita sudah dapat MU-nya, kita ke atas dulu pada rumus yang ini ya. Oke, MU itu harus lebih kecil daripada PMN atau PMN lebih besar daripada MU. Artinya, kita tadi udah dapat nih, MU itu adalah Pi dikali dengan MN. Untuk dapat MN-nya, maka MU dibagi dengan Pi-nya. Oke, kita lihat MU tadi adalah 50,76 dan Pi-nya itu adalah 0,90 ya untuk komponen struktur lentur. Hasilnya adalah 56,4 ton meter. Nah, ini akan menjadi MN perlu atau momen nominal perlu yang harus dipenuhi daripada si profil-profil kita nanti. Si MN yang ada 3 jenis tadi, kompak, tak kompak, langsing. Jadi MN dari ketiganya itu kita harus melampaui si 56,4 ton ini. Nah, sekarang kita ke langkah selanjutnya. Tujuan akhir dari soal ini adalah kita menemukan si MN dan membandingkan apakah si MN-nya tadi itu lebih besar daripada si MN perlu yang sudah kita cari di atas ya.
Jadi dia apakah lebih besar daripada si ini 56,4 ini atau tidak. Kalau misalnya tidak lebih besar, berarti artinya profil yang kita pilih itu tidak sanggup untuk menahan si bebannya, karena momen nominalnya atau tahanan sebenarnya dari profil tersebut itu lebih kecil, otomatis akan mengalami kegagalan gitu ya. Maka kita akan ganti profilnya. Nah, tadi kita sudah pilih profilnya, sudah pilih yang 300, 10, 15. Sekarang kita akan mengecek atau memeriksa penampangnya. Kita lihat ada 3 MN yang perlu kita cari, yaitu kondisi penampang kompak, rumusnya yang ini. Z dikali FY, lalu penampang tidak kompak, yaitu FY kurang FR dikali S, dan penampang tidak kompak yang ini ya, penampang langsing maksud saya, yang ini MN-nya. Nah, kita harus cek dulu bagaimana sih penampang kompak, tidak kompak, dan juga langsing. Nah, di sini. Jadi apabila lambdanya itu kurang dari lambda P, maka itu masuk ke dalam penampang kompak. Tapi kalau lambdanya lebih besar dari lambda P dan kurang dari lambda R, masuk ke dalam penampang tidak kompak. Sedangkan kalau lambdanya itu lebih besar dari lambda R, jadi dia melampaui lambda P dan juga lambda R, maka dia masuk ke dalam penampang langsing. Nah, lambda ini akan terdiri dari 2 lambda, karena profil kita adalah profil WF, dia memiliki sayap dan juga badan. Maka lambdanya juga akan ada lambda F dan juga lambda W. Lambda P dan lambda R ini juga diatur pada sesuai dengan penampangnya. Nanti kita lihat di sini. Nah, di sini. Jadi tadi saya sudah bilang ada yang namanya lambda F dan juga lambda W. Lalu ada lambda P dan juga ada lambda R. Di sini ada nih lambda P dan juga lambda R. Lalu lambdanya ini adalah perbandingan lebar terhadap tebal, ini lambda. Tergantung ada lambda F dan juga lambda W. Kita lihat lambda F, ini F itu adalah flange, artinya sayap. Nah, kita harus lihat di bagian pelat sayap balok I yang di sini. Artinya lambda F-nya itu adalah B per T. Oke, kita catat dulu. Lambda F adalah B per T. Oke, kita lihat untuk lambda P dan lambda R-nya itu ada 170 dibagi akar FY, dan lambda R-nya adalah 370 dibagi akar FY dikurang dengan FR. Kita catat dulu. Oke, lambda F yang untuk flange ya, lambda P-nya. Oke, saya tulis di sini lambda P dan juga lambda R. Kalau lambda P-nya tadi adalah 170 dibagi akar FY, lalu lambda R-nya adalah, kita lihat, 370 dibagi akar FY min FR. 370 dibagi akar FY dikurang dengan FR. Nah, nanti kita bahas ya satu-satu. Selanjutnya ini baru lambda F. Kita punya 2 lambda ya tadi. Selanjutnya ada lambda W atau web atau badan. Kita lihat lambda untuk badan. Tadi untuk sayap ya. Kita lihat yang untuk badan. Nah, kita harus cari nih di sini. Ini ada sayap, 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 sayap. Kita cari yang badan ya. Oke, nah ini bagian-bagian pelat badan dalam tekan akibat lentur. Mohon maaf ya, agak burem. Nah, ini rumusnya adalah H per TW untuk lambda W-nya. Kita tulis dulu, lambdanya adalah H per TW. Untuk lambda P-nya ada ini ya, 1680, ini lambda P dibagi akar FY.
Lambda P 1680 dibagi dengan akar FY. Lalu lambda R-nya kita lihat 2550 dibagi akar FY. Kita masukkan ke sini. 2550 dibagi akar FY. Ini kayaknya saya kedempetan. Oke. Nah, kita sudah dapat nih rumusnya. Baru nanti kita bisa memutuskan dia masuk ke dalam penampang yang mana nih. Kompak, tidak kompak, atau langsing gitu ya. Kita hitung. Nah, untuk yang B per T, kita perlu pahami juga bahwa untuk bagian sayap itu ada 2 sayap ya. Jadi kalau profil WF itu kan bentuknya kayak I. Gini ya, kira-kira. Nah, B per T itu karena dia ada 2, maka rumusnya menjadi B dibagi dengan 2 TF. T itu kan tebal ya, karena ini sayap maka kita beri TF, tebal sayap, supaya nggak keliru sama si TW. Karena ada 2 makanya kita kali 2. Oke, di sini berarti B per 2 TF-nya adalah B-nya, tadi kita sudah hitung, 300. 300 dibagi dengan 2 dikali TF-nya adalah 15. Jadi 300 dibagi 2 dikali 15. Hasilnya adalah berapa nih? 10 ya. 300 dibagi 30. Oke, kita sudah dapat. Selanjutnya kita hitung yang mau mana nih? Lambda P dulu, lambda R dulu. Lambda P dulu ya. Lambda P-nya adalah 170 dibagi akar FY-nya. Kita lihat FY-nya adalah di soal ya. FY-nya adalah 450. Oke, kita bagi akar 450. Hasilnya silakan dipakai kalkulatornya. Saya dapat hasil 8,01. 8,01. Lalu kita hitung lambda R-nya. 370 dibagi akar FY-nya 450 dikurang FR. Nah, apakah FR ini? Coba saya geser ke samping dulu. FR ini adalah tegangan sisa. Saya tulis ya di sini, FR itu adalah tegangan sisa. Nilainya itu tergantung pada proses pembuatan bajanya. Kalau misalnya proses pembuatannya itu adalah hot roll atau caknai panas, maka FR-nya atau tegangan sisanya itu adalah 70 MPa. Tapi kalau misalnya dia dilas, itu 115 MPa. Nah, kita itu pakai baja canai panas atau hot roll. Kita asumsikan saja seperti itu. Maka kita ambil 70 MPa. 70 MPa ini adalah digilas ya, karena prosesnya melalui gilas panas atau hot roll. Tapi kalau 115 MPa itu untuk yang dilas. Nah, kalau misalnya nggak ada keterangan nih, misalnya soalnya nggak ada keterangan dia digilas atau dilas, ya ambil aja yang 70. Tapi kalau di soal bilangnya bajanya adalah baja dilas gitu ya, maka pilih yang 115. Maka di sini FR-nya saya akan tulis 70. Maka hasilnya adalah, silakan dihitung. Hasilnya punya saya 18,98. 18,98. Nah, sekarang kita hitung yang lambda W atau badan ya. Kita lihat H per TW. Nah, H per TW kita harus hitung dulu si H-nya. Oke, saya sudah membuat versi lebih rapihnya. Sekarang kita mau menghitung lambda W. Tadi kita udah menghitung lambda F, tapi kita perlu tahu nih H-nya. Oke, kita lihat H-nya di sini. Saya tulis ya H di sini.
H itu yang ini, dari sini ke sini. Artinya adalah panjang keseluruhannya yaitu D dikurang dengan TF yang ini ya, dikurang TF yang ini, lalu dikurang dengan TF yang ini. Berarti 2 dikali TF ditambah, nah dari sini ke sini adalah R0 atau corner radiusnya ya. Nah di sini ada 2 juga nih R0-nya, ini ada TF juga ya. Maka D dikurang 2RO dan dikurang 2TF. Maka rumusnya bisa saya tulis seperti ini. D sama dengan 2 dikali R0, bukan RO ya, sorry. Tapi R0 ditambah TF. Oke, kita lihat hasilnya. D-nya adalah 300 ya. Dikurang 2 dikali, aduh ini mepet. Dikali R0-nya adalah 18. 18 dikurang TF-nya. TF-nya adalah tadi berapa? 15. Oke, 15 ya di sini. Aduh, mepet banget. Oke, ini positif ya. Typo saya. Oke, hasilnya adalah 2, 3, 4. Maka H per TW-nya adalah 2, 3, 4 dibagi dengan TW-nya. Kita lihat ini 10. Ya, 10 kita bagi 10, hasilnya adalah 23,4. Selanjutnya ada lambda P. Lambda P-nya 1680 dibagi dengan akar FY-nya adalah 450. Hasilnya saya dapat 79,2. Sedangkan yang lambda R 2550 dibagi dengan akar FY 450, hasilnya adalah 120,2. Nah, dicek kembali apakah perhitungan saya salah atau tidak. Kita udah dapet lambda F, lambda W, lambda P, dan lambda R. Setelah ini kita akan menentukan dia masuk ke mana, penampang kompak atau penampang tidak kompak. Kita lihat dulu si lambda F-nya, apakah dia masuk penampang kompak atau tidak. Oke, saya ganti penanya dulu. Nah, lambda F nilainya 10. Lambda P itu 8,1. Sedangkan lambda R adalah 28,37. Artinya lambda itu lebih besar daripada lambda P. Maka lambda F itu lebih besar dari lambda P. Tapi lambda F itu lebih kecil dari lambda R. Begini ya. Lambda P-nya 8,01. Lalu lambda F-nya 10 dan lambda R-nya adalah 28,37. Selanjutnya kita lihat yang lambda W, yang web ya. Yang lambda W kita lihat lambda W-nya 23,4, lambda P-nya itu 79,2 dan lambda R-nya 120,2. Artinya lambda W itu lebih kecil dari lambda P. Kita lihat syaratnya di sini. Untuk penampang kompak di sini ya, lambdanya itu harus lebih kecil daripada lambda P. Tadi kita punya yang lebih kecil, ini adalah si lambda W. Berarti yang penampang kompak yang ini nih. Ini masuk ke dalam penampang kompak. Oke, ini penampang kompak ya, karena lambda W-nya itu kurang dari lambda P. 23,4 kurang dari 79,2.
Selanjutnya kita lihat yang lambda F. Dia masuk ke mana nih? Nah, tadi yang lambda W masuk ke sini. Selanjutnya kita lihat lambda F, masuknya ke sini ya. Masuk ke penampang tidak kompak karena tadi lambda P kurang dari lambda F dikurang dari lambda R. Maka ini masuknya ke penampang tidak kompak atau penampang tak kompak ya. Selanjutnya kita akan menentukan nih rumus mana yang akan kita gunakan untuk mencari Mn. Kita lihat ya Mn. Nah, di sini. Tadi kita ada penampang yang kompak dan ada penampang yang tidak kompak. Kalau penampang kompak itu artinya penampangnya bagus, kuat untuk menahan bebannya gitu ya. Tapi kalau penampang tidak kompak itu menunjukkan adanya ketidakstabilan yang nantinya akan menyebabkan tekuk. Nah, pada bagian sayapnya atau flange-nya, tadi kan lambda F-nya ya, yang tidak kompak, pada bagian flange-nya dia mengalami penampang yang tidak kompak, maka kita akan mencarinya dengan rumus yang ini ya, untuk si Mn-nya. Oke, kita salin dulu rumusnya. Mn karena penampang tidak kompak, penampangnya tak kompak ya, maka Mn begini rumusnya. Mn sama dengan lambda R dikurang lambda dibagi dengan lambda R dikurang lambda P dikali MP ditambah lambda dikurang lambda P dibagi lambda R dikurang lambda P dikali MR. Nah, sebenarnya MP dan MR ini merupakan Mn dari penampang kompak dan juga tak kompak. Kita lihat ya di sini. Nah, MR itu dari yang ini, penampang tak kompak. Lalu MP adalah dari penampang kompak yang ini. Jadi, kita harus tetap mencari MP dan MR-nya. Begitu ya. Selanjutnya, kita akan cari MP dan MR. Karena kita kan belum punya nih, untuk menyelesaikan si Mn-nya kita belum punya MP dan MR. Maka kita cari dulu. Oke, kita lihat MP. MP rumusnya adalah Z dikali FY. Z dikali dengan FY. Z rumusnya apa nih? Kita punya dua Z, ZX dan juga ZY. Kita lihat ya di soalnya, seperti ini. Nah, kemungkinan karena ini balok, maka penampangnya akan seperti ini. Yang artinya kita mencari ZX-nya. Jika penampangnya seperti ini bentuknya, maka kita akan mencari ZY. Oke, kita akan mencari ZX ya, berarti di sini. Kita kemarin sudah mencari bagaimana mencari ZX pada suatu penampang ya. Nah, kalau kita kemarin mencarinya si ZY ya, sekarang kita mencari ZX. Baik, untuk nilai ZX, kemarin kita sudah belajar mencari nilai ZY, tapi bagaimana dengan nilai ZX? Nah, karena ini takut kepanjangan videonya, maka nanti ZX ini akan saya bahas di video pembelajaran yang lain, atau nanti akan saya
bahas dalam tulisan. Jadi kita langsung menulis rumusnya. Jadi rumus ZX adalah B dikali dengan TF dikali dengan D min TF sama dengan ditambah 1/4 TW dikali dengan D min 2 TF kuadrat. Nah, ini adalah rumus si ZX. Boleh dicoba sendiri atau nanti lihat penjelasannya di materi selanjutnya. Nah, untuk itu kita cari ZX-nya dulu. B-nya tadi berapa nih? B-nya 300 ya. 300, jadi B-nya adalah 300. TF-nya adalah 15. D-nya 300. TF-nya adalah 15. Ditambah dengan 1/4 TW. TW-nya tadi badannya 10 ya. 10 berarti 300 dikurang 2 dikali TF-nya 15 kuadrat. Oke, silakan dihitung. Saya sudah dapat hasilnya, yaitu 1464,750 mm pangkat 3. Oke, 1.464. Nah, selanjutnya baru kita bisa nih menghitung MP-nya. 1464,750. FY-nya adalah 450 dikali 450. Hasilnya adalah 659,137,500. Ini satuannya masih Newton milimeter. Kita harus menjadikannya ton meter karena satuannya tadi di depan mn itu ton meter ya. Berarti untuk jadiin meternya kita bagi 1000. Oke, lalu kita bagi lagi 10.000. Oke ya, jadi ini dibagi 1000 untuk milimeter ke meternya, lalu dibagi lagi 10.000 untuk newton ke tonnya, maka hasilnya adalah 65,9137 ton meter. Oke, kita sudah dapat MP-nya. Selanjutnya kita akan menghitung si MR-nya. Tadi ini MP sudah, berarti MR. MR rumusnya adalah FY dikurang FR dikali S. Oke, di sini MR adalah FY dikurang FR dikali dengan S. Kita sudah punya nih semuanya. FY adalah tegangan leleh 450. FR-nya ini adalah 70 karena kita pakai tegangan sisa pada profil di gilas. Tadi ya sudah saya jelaskan, berarti ini 70 dikali S-nya adalah yang ini. Nah, ini ya. 1360 dikali 10 pangkat 3. 1360 dikali 10 pangkat 3 mm pangkat 3. Oke, atau S ini bisa juga dicari dengan cara IX dibagi dengan D per 2. D per 2. Ini hasilnya sama. IX-nya coba kita cari. IX-nya adalah 20.400 dikali 10 pangkat
dibagi dengan 300 dibagi 2. Hasilnya sama, yaitu 1360. 10 pangkat 3. Oke, jadi silakan dicek kembali ya. 450 dikurang 70 dikali dengan 1360 kali 10 pangkat 3, hasilnya adalah 516.800.000. Ini Newton milimeter. Oke, berarti ini kita coret jadi 516.800 Newton meter. Kita coret lagi menjadi 51,68 ton meter. Oke, selanjutnya kita akan mencari si Mn-nya. Kita sudah hampir selesai. Mn sama dengan lambda R dikurang lambda dibagi lambda R dikurang lambda P dikali MP ditambah lambda R dikurang lambda P dikali MR. Baik, kita lihat hasilnya. Lambda R-nya adalah, oke, mohon maaf, jadi tadi ada yang salah hitung. Untuk lambda R-nya itu hasilnya 18,98, bukan 28,37. Ini tapi saya sudah ganti di sini ya, di sini dan di sini. Ini sudah saya ganti. Kalian boleh cek lagi perhitungannya. Jadi untuk menyelesaikan yang ini, kita menggunakan lambda R, lambda P, dan lambdanya itu untuk yang penampang tidak kompak. Jadi tadi kan kita sudah ngecek tuh lambda F-nya ternyata penampang tidak kompak, maka kemungkinan terjadi tekuknya itu ada di lambda F-nya. Nah, maka lambda R-nya itu juga diambil dari yang di lambda F gitu. Maka lambda R-nya itu kita ambil yang 18,98. Oke, 18,98 dikurang lambda F-nya tadi adalah, kita lihat yang ini ya, 10. Oke, 10 dibagi dengan lambda R-nya 18,98 dikurang lambda P. Kita lihat lambda P kita itu adalah 8,01. Di sini 8,01. Lalu dikali dengan MP. MP kita tadi berapa nih? 65,9137. Ditambah dengan lambdanya tadi 10 ya. 10 dikurang lambda P-nya 8,01 dibagi lambda R-nya 18,98 dikurang 8,01 dikali MR-nya adalah 51,68 ya di sini. 51,68. Oke, silakan dikalkulatorin, dihitung. Didapat hasil 63,32861 sekian ton meter. Oke, jadi MP-nya adalah sekian. Oke, tadi MP itu harus lebih besar daripada MU dibagi Pi. MU dibagi Pi-nya berapa? Kita lihat di atas, ke atas. Nah ini. MU dibagi Pi-nya adalah 56,4 ton meter.
56,4 ton meter. 56,4 ton meter. Nah, hasil kita adalah 63,3286. Artinya ini memenuhi syarat. Oke. Artinya dia mampu untuk menanggung si bebannya. Oke, sampai sini saya rasa sudah cukup panjang. Nanti bisa dipelajari lagi, ditonton lagi, dan ditulis ulang supaya lebih mengerti dan bisa tanya di mana yang nggak ngertinya. Cukup untuk pembahasan soal nomor 3 ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.